Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwanin dan nabil mursalin wa quli ashabihi ajma'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai kepada bab nifas. Seperti yang diterangkan di awal bahwa darah wanita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama haid, yang kedua nifas, kemudian yang ketiga istihadah. Yang haid sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, pengertian dan bagaimana ketentuannya. Sekarang kita masuk kepada macam darah wanita yang kedua, yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan, baik yang keluar berupa bayi ataupun belum berupa bayi. Misal ada seorang wanita yang mengalami keguguran, bisa saja dia mengeluarkan gumpalan daging atau gumpalan darah. Nah, kalau sebelumnya sudah bisa dipastikan atau diyakini bahwa dia itu hamil, baik melalui tes atau melalui pendapat para ahli, dalam hal ini dokter kandungan, maka darah yang saat dia mengeluarkan gumpalan daging atau gumpalan darah setelahnya bisa dihukumi darah nifas. Nah, darah nifas adalah darah yang keluar setelahnya bayi itu keluar. Jadi kalau darah yang keluar sebelum bayinya lahir atau darah yang keluar selama masa kontraksi, maka hukumnya belum masuk darah nifas. Contoh, ada seorang wanita melahirkan pukul 4 sore. Dari jam 11 dari pukul 11 siang dia sudah merasakan kontraksi dan dia mengeluarkan darah. Nah, darah yang dikeluarkan mulai pukul 11 sampai 4 ini belum dikatakan darah nifas karena keluarnya sebelum bayinya lahir. Lalu darah apa? Kalau memenuhi syarat haid dinamakan darah haid. Kalau tidak memenuhi syarat haid maka namanya darah istihadah atau darah fasad. Konsekuensinya kalau darahnya itu masuk atau dihukumi darah haid, maka dia tidak punya kewajiban sholat. Kalau darahnya tidak memenuhi syarat-syarat darah haid yang kemudian masuk hukum istihadah, maka dia tetap wajib sholat. Sehingga jika dalam masa kontraksi dia tidak melakukan sholat, besok setelah suci dari nifas, sholatnya harus diganti. Semisal ada seorang wanita pukul 10 pagi dia merasakan kontraksi atau mau melahirkan. Kemudian bayinya lahir pukul 7 malam waktu sholat isya. Selama pukul 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 10 jam dia mengalami kontraksi. Ini kalau dia mengeluarkan darah selama 10 jam ini, darahnya belum memenuhi syarat haid. Jika dalam 10 jam ini dia tidak melakukan sholat, misalnya karena kontraksi yang sangat kuat sehingga dia tidak mampu melaksanakan sholat, atau mungkin karena banyaknya lendir atau banyaknya cairan, banyaknya darah yang keluar sehingga sulit untuk melaksanakan sholat, maka nanti setelah suci dari nifas, sholat-sholat yang dia tinggalkan selama kontraksi harus diganti. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya mungkin kalau nanti memang lahirnya itu setelah masuk waktu sholat isya. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang akan melahirkan dan mengalami kontraksi harus tetap diingat, saya kontraksi ini, proses melahirkan ini melewati masa wajib sholat atau tidak. Kalau melewati masa wajib sholat kemudian tidak sholat, jangan lupa untuk mengganti sholatnya ketika sudah suci dari nifas. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa darah nifas adalah darah yang dikeluarkan setelah melahirkan bayi. Minimalnya adalah sebentar, yang penting sudah keluar, maka dikatakan darah nifas. Dan maksimalnya atau paling banyaknya nifas adalah
60 hari 60 malam. Sedangkan umumnya atau normalnya adalah 40 hari. Tetapi untuk lamanya masa nifas ini akan berbeda-beda pada setiap wanita. Yang penting tetap memenuhi syarat nifas dan tidak melewati masa maksimal nifas, tetap dihukumi nifas. Lalu bagaimana kalau kemudian orang yang mengeluarkan darah nifasnya ini tidak terus-menerus, terputus-putus? Nah, akan kita perinci. Kalau keluar darahnya itu terputus-putus dan masa berhentinya tidak lebih dari 15 hari, di mana keluarnya darah itu masih dalam lingkup 60 hari, maka semuanya masih bisa dihukumi nifas. Contoh, ada seorang perempuan, dia mengeluarkan darah selama 10 hari, setelah melahirkan keluar darah 10 hari, kemudian berhenti 5 hari, keluar darah lagi 7 hari, berhenti lagi 2 hari, kemudian keluar darah lagi 12 hari. Kita hitung semuanya, 15 ditambah 7, 22 ditambah 2, 24, 24 ditambah 12, 36. Masih 36 hari, tidak lebih dari 60 hari. Maka semuanya masih masuk hukum nifas. Dan hari-hari yang ketika dia tidak mengeluarkan darah seperti ini juga dihukumi nifas. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dia mengeluarkan darah pertama masih di dalam 60 hari, kemudian berhenti, dan darah kedua di luar 60 hari, maka darah pertama dihukumi nifas, darah kedua dihukumi haid. Contoh, ada seorang wanita keluar darah selama 58 hari, kemudian berhenti 3 hari, keluar darah lagi 5 hari. Nah, kita hitung 58 ditambah 3 adalah 61. Darah kedua keluarnya sudah di luar 60 hari. Maka darah pertama yang 58 ini dihukumi nifas. Darah kedua setelah berhenti hukumnya haid. Nah, jadi masa suci antara nifas dan haid itu tidak harus 15 hari, asalkan darah yang kedua itu keluarnya setelah masa 60 hari seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau berhentinya itu lebih dari 15 hari? Nah, ini kategori yang ketiga. Misal, ada seorang perempuan setelah melahirkan dia keluar darah 20 hari, kemudian berhenti 2 hari, terus keluar darah lagi 10 hari, setelah itu berhenti 17 hari dan keluar darah lagi 3 hari. Nah, kita hitung 22 ditambah 10, 32 ditambah 17, 49 ditambah 3, 52. Tidak melebihi 60 hari. Tetapi darah yang terakhir keluar setelah masa suci lebih dari 15 hari. Maka darah pertama, kedua dihukumi nifas. Darah ketiga setelah suci 17 hari hukumnya haid. Nah, seperti itu penjelasan tentang ketentuan darah nifas. Selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang bab nifas kita yang pertemuan sebelumnya. Kita bisa lihat di sini perbedaannya. Jadi ketentuan nifas, kalau seluruh darahnya itu belum melewati 60 hari,
maka semuanya disebut nifas, semuanya dihukumi nifas asal bersih atau berhentinya ini tidak melebihi 15 hari. Kalau darah nifas itu keluar lebih dari 60 hari, asalkan hari ke-60 itu tidak ada darah, walaupun berhentinya hanya sebentar, di sini dicontohkan 3 hari, maka darah setelahnya bisa dihukumi haid. Kemudian kalau darahnya masih dalam lingkup 60 hari, sucinya lebih dari 15 hari, maka darah setelahnya dihukumi haid. Itu perbedaannya. Lalu bagaimana seorang wanita itu di saat berhenti darah seperti ini? Berhenti darah 5 hari, 2 hari, 3 hari misalnya. Apa yang harus dia lakukan ketika darah itu berhenti? Sama seperti ketika haid, saat seorang wanita melihat darahnya itu berhenti, maka dia wajib mandi dan melaksanakan aktivitas seperti biasanya, aktivitas yang menjadi kewajibannya, sholat. Kalau bulan Ramadan maka dia puasa, kalau dia punya suami dia boleh melakukan hubungan suami istri dan lain sebagainya. Kalau kemudian darahnya keluar lagi, dia harus berhenti melakukan aktivitas ibadah yang diwajibkan atas dia. Darahnya berhenti lagi, dia wajib mandi lagi dan sholat lagi. Darahnya keluar lagi, begitu seterusnya selama masih dalam hukum nifas, maka yang dilakukan seperti itu tadi. Lalu bagaimana jika dia sudah melakukan puasa di hari sholat atau puasa di hari-hari yang tidak berhenti darah seperti ini tadi? Darahnya berhenti, dia mandi, kemudian dia sholat. Nah, ternyata darahnya keluar lagi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Sholatnya, dia melakukan sholat di hari itu tidak berdosa karena memang yang dihukumi adalah zahirnya atau kenyataannya. Kenyataannya dia memang waktu itu tidak mengeluarkan darah. Bahwa kemudian ternyata hukumnya masih nifas, maka sholat yang dia lakukan saat darah berhenti seperti ini tidak apa-apa atau tidak berdosa. Lalu bagaimana kalau ini terjadi di bulan Ramadan dan saat darah berhenti dia sudah kadung melaksanakan puasa, maka menurut qaul Syafi'i dia tetap harus mengganti puasanya. Jadi puasanya dihitung tidak sah. Itu nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya. Cukup sekian penjelasan tentang nifas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.